Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naskurullah syukran katsiran bi qira'atil hamdalah. Nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammad Rasulullah. Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, pada hari ini, hari Senin, tanggal 11 November 2024. Saya M. Rakib Jamari berangkat mengajar ilmu perbandingan agama dan juga tentang akidah agama-agama besar dunia di Akademi Dakwah Indonesia Yayasan Pak Muhammad Nasir yang dikelola oleh Dewan Dakwah DDII, Dewan Dakwah Islam Indonesia. Nah, yang bertempat di Jalan Melati di depan Rumah Sakit Umum Ibnu Sina. Nah, pada pagi hari ini saya akan mengajarkan suatu kitab tentang agama-agama besar dunia berdasarkan buku satu Yusuf Suaib dari Medan. Yusuf Suaib mengarang buku berjudul Agama-Agama Besar Dunia. Yang kedua, saya memakai buku The Choice Between Islamic and Christianity, perbandingan pilihan antara Islam dan Kristen, karya Ahmad Deedat. Bukunya itu merupakan catatan atau makalah, juga uraian dari perdebatan Ahmad Deedat dengan 32 orang pendeta dan pastor di seluruh dunia. Kenapa kita katakan seluruh dunia? Walaupun dunia terdiri dari 160 negara di dunia ini, tapi saya sebut seluruh dunia. Maksud saya bukanlah masuk negara yang kecil-kecil, tidak. Negara-negara yang besar saja seperti Inggris, Amerika, Australia, banyak lagi negara-negara lain, apalagi negara Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia. Beliau itu masuk untuk diskusi, dialog, debat, simposium tentang the choice, pilih mana yang dipilih. Nah, jadi pagi hari ini saya akan mengajarkan kepada mahasiswa metode apa yang dipakai oleh Ahmad Deedat dan siapa gurunya. Guru Ahmad Deedat itu adalah Maulana Al-Kiranawi, mengarang buku yang berjudul Izharul Haq, artinya menyingkapkan kebenaran. Jadi selama ini ada kebenaran yang tertutup, harus disingkapkan. Antara lain beliau mengutip kitab Markus pasal 16 ayat 17-18 yang menyatakan siapa yang beriman kepada Nabi Isa, dia akan memakai bahasa-bahasa yang baru, dan kalau dia menginjak-injak ular berbisa, dia tidak akan binasa, dan apabila dia minum racun yang mematikan, dia tidak akan mati kalau dia beriman kepada Nabi Isa. Masya Allah. Nah, ayat inilah yang tersembunyi selama ini, yang tidak ada dalam kode kinetikus oleh Yunani, dan ada 8 kode lainnya. Itu tidak ada, cuma ada dalam kitab kecil di negara-negara kecil termasuk di Indonesia. Nah, inilah katanya tersembunyinya. Jadi izharul haq, menyingkapkan kebenaran yang tersembunyi. Masya Allah. Nah, jadi Al-Kiranawi ini pada suatu hari dibawa dialog oleh Jenderal Inggris tentang perbandingan agama. Jenderal dari Inggris ini karena dia menjajah India pada waktu itu, ulama yang terkenal di India pada waktu itu Maulana Al-Kiranawi. Lalu diajaklah oleh jenderal ini berdebat
Karena jenderal ini menyangka argumen yang dipakai umat Islam itu untuk agamanya lemah, sedangkan argumen dari orang-orang Nasrani karena sudah ribuan tahun, 700 tahun lebih duluan daripada Nabi Muhammad, dia menyangka argumennya itu takkan terbantahkan karena lebih tua, lebih dulu. Nah, ternyata dibongkar oleh Ahmad Deedat berdasarkan ayat Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 79 apa 179. Taruhlah surat ayat yang ke-79 dari surat Al-Baqarah yang menyatakan fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillah. Celaka besarlah bagi orang yang menulis dengan tangannya sendiri, dengan hayalannya sendiri, lalu dikatakannya hayalannya itu datangnya dari Allah, padahal bisa saja datangnya dari syaitan. Nah, yaqulu hadza min indillah, katanya ini dari Allah. Kenapa? Karena dia ingin menjual, katanya, ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Thamanan qalila fawailul lahum, orang-orang inilah yang celaka. Nah, kembali kepada cerita Al-Kiranawi yang berdebat dengan seorang jenderal Inggris. Ya, jenderal dari Inggris ini menyatakan kepada Maulana Al-Kiranawi, katanya, kemana Muhammad ketika cucunya Husain dibunuh orang? Nabi Muhammad ada di alam barzah, kata Al-Kiranawi. Tetapi bukankah cucunya sudah mengadu kepada kakeknya Muhammad, cucunya Husain yang mati di Karbala? Iya, dia sudah melapor kepada kakeknya Muhammad. Lalu bagaimana jawaban Muhammad? Jawaban Muhammad tentang cucunya yang mati itu, sudah kuserahkan kepada Allah. Sudah kuserahkan kepada Allah tentang masalah cucunya. Apapun yang terjadi itu adalah rahasia Allah, kehendak Allah. Oh, sudah diserahkannya kepada Allah. Lalu apa kata Allah setelah diserahkan? Allah menangis, katanya. God cries. Tuhan menangis. Hah? Kata jenderal Inggris, kok Tuhan menangis? Iya. Kenapa Tuhan menangis? Karena dia sendiri tidak bisa menolong anaknya, anak tunggalnya. Anaknya mau dibunuh orang dan akhirnya terbunuh. Itu dia tidak bisa membantunya. Itulah yang ditangiskannya. Jangankan cucumu itu Husain akan kubantu, kata Tuhan, katanya. Tapi ini humornya Maulana Al-Kiranawi. Jangankan cucumu akan kubantu, sedang anak kandungku sendiri, anak tunggal bapa, tidak bisa aku bantu ketika dia akan dibunuh orang. Wah, terkejutlah jenderal Inggris. Kenapa tidak bisa dibantu? Anak kandungnya sendiri, anak tunggal, nggak bisa dia bantu. Nah, dia termenung. Lalu apa katanya? Nah, inilah yang jadi renungan kita bersama. Tapi akhirnya terpukul dengan gaya Al-Kiranawi, dengan argumennya. Terpukul jenderal Inggris ini terpukul mentalnya. Anaknya sendiri tidak bisa dibantunya, yakni Nabi Isa ketika akan dibunuh oleh tentara Romawi dan orang-orang Yahudi. Nah, lalu keluarlah ayat yang sangat populer tentang peristiwa pembunuhan Nabi Isa yang disebutkan di dalam kitab Matius pasal 27 ayat 46 yang menyatakan Isa berseru ketika akan disalib itu,
Eli, Eli lama sabahtani. Oh Tuhanku, oh Tuhanku, kenapakah engkau tidak menolong aku? Masya Allah.